Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel saya Sri Kandi Batra. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat laporan stok barang, barang masuk dan barang keluar, serta bagaimana cara membuat tanda warna pada stok barang yang akan habis menggunakan Excel ya. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel. Oke. Langkah pertama adalah kita sediakan terlebih dahulu ya, seperti ini tabelnya. Di sini saya sudah sediakan tabel yang terdiri dari kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, ini stok awalnya. Kemudian di sini nanti ada barang masuk, barang keluar, dan stok akhir. Jadi di sini adalah sheet rekap barang namanya. Berikutnya kita juga harus sediakan sheet barang masuk. Nah, jadi barang masuk ini dia mirip seperti rekap tadi ya, tapi di sini ada tambahan tanggal barang masuk, ada kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, dan barang masuk saja. Sedangkan untuk barang keluar, ini untuk transaksi mengeluarkan barang, tanggal keluar, kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, dan barang keluar. Jadi ini nanti setiap transaksi barang keluar kita input di sini. Setiap transaksi barang masuk kita input di sini, dan hasilnya nanti barang masuk dan barang keluar yang diinput di sheet ini akan terekap di sini. Nih, contoh akhirnya di sini. Jadi itu yang akan kita buat pada video kali ini. Jadi Anda siapkan terlebih dahulu contohnya seperti ini tabelnya ya. Ada 3 sheet yang sudah kita sediakan, tabel sheet rekap barang, barang masuk, dan barang keluar. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat name ring pada tabel. Jadi seperti ini. Dalam sebuah sheet seperti ini bisa saja banyak tabel, tapi tabel mana yang mau kita yang akan mau kita fokuskan nanti akan kita kelola. Nah, dalam hal ini kan ini tabelnya ya. Jadi ini kita blok terlebih dahulu seperti ini. Setelah di blok, kemudian Anda lihat pojok kiri atas ini ada name box ya. Name box ini kita beri nama. Misalnya kita beri nama rekap barang. Tapi ini tanpa spasi ya. Jadi kata rekap barang inilah yang nanti akan kita panggil pada pemanggilan yang kita blok ini. Enter saja. Oke, selesai. Jadi nama tabel ini yang di blok ini namanya adalah rekap barang. Oke, berikutnya kita masuk ke sheet barang masuk. Ini, pada sheet barang masuk ini kita akan menghubungkan data-data yang nanti terinput di sini akan masuk ke dalam rekap ya. Jadi nanti kita tinggal masukkan kode barang. Jika kode barang tersebut ada pada rekap barang ini, maka otomatis nama barang, satuan, dan harga satuannya akan muncul. Supaya dia otomatis muncul seperti itu, kita buatkan rumus, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi di sini rumusnya ya. Nah, rumusnya di nama barang ini kita letakkan rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP. Nah, ini sudah ada tulisannya ya. VLOOKUP, buka kurung. Nah, berikutnya yang pertama ini adalah lookup value. Lookup value itu adalah kunci pencarian. Jadi apa yang ingin kita masukkan dan kemudian nanti otomatis muncul nama barang. Nanti kan kita akan masukkan kode barang, otomatis nama barang muncul. Berarti ini kita pilih adalah kode barang. Itu adalah kunci pencariannya. Berikutnya titik koma. Kita lanjut lagi. Berikutnya ini ya. Table array. Untuk table array ini adalah nama ring yang sudah kita buat tadi. Yang sudah kita buat tadi adalah namanya rekap barang. Nah, ini ya. Nah, rekap barang. Oke. Titik koma lagi. Kita lanjutkan berikutnya call index 6. Ini maksudnya adalah kolom index 6 ya, atau nomor indeks kolom. Ini kan kita buat nama barang. Nah, nama barang ini pada sheet rekap barang tadi, dia berada pada kolom keberapa, itu maksudnya ya. Kita lihat, coba nama barang
Ini kan kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, dan seterusnya. Ini nama barang. Nama barang berarti pada kolom kedua. Jadi pada ini, pada call index 6 ini kita masukkan angka 2. Maksudnya adalah nama barang itu terdapat pada kolom kedua pada sheet rekap barang. Lanjutnya titik koma lagi. Yang terakhir yaitu range lookup. Jadi range lookup ini ada dua pilihan, true dengan false. Kita pilih false. Oke, kita tutup kurung ya. Tentang apa itu perbedaan true dengan false yang kita gunakan nanti akan kita bahas pada kesempatan yang berbeda ya, pada video lainnya. Oke, ini selesai, kita enter saja. Ya, itu sudah jadi ya. Jadi ini apapun kode yang nanti dimasukkan, otomatis nama barangnya akan muncul sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan dengan satuan. Satuan juga sama, rumusnya seperti tadi. Jadi ini karena rumusnya sama, kita copy saja ya ke sini. Nah, tapi perbedaannya adalah kalau tadi kan nama barang ini dia nomor 2 ya di sini ya untuk kolom index numbernya ya. Ini kan untuk nama barang tadi. Sedangkan sekarang kan satuan. Satuan itu adalah nomor 3. Jadi kita lihat di sini ya, ini kan nomor 3. Yang keempat adalah harga satuan. Jadi ini kita copy lagi ke sini, harga satuan. Ini juga kita edit menjadi 4. Ya, sudah jadi nama barang, satuan, dan harga satuan. Ya, kita contohkan. Di sini ada kode barangnya A01 hingga A10. Misalnya kita masukkan di sini A01, enter. Tuh. Amplop coklat folio, satuannya buah, harga satuannya 1000. Coba kita samakan apakah benar. A01 amplop coklat folio buah harganya 1000. Ya, sudah benar ya. Itu contohnya. Jadi nanti kalau ingin diinputkan tinggal kita masukkan tanggalnya berapa, tanggal barang itu masuknya tanggal berapa, kuantitinya berapa. Nah, total harga, untuk total harga kita harus mengalihkan harga satuan dikali dengan kuantiti. Kita buat rumus terlebih dahulu. Sama dengan ini ya, harga satuan dikali dengan quantity. Ya, seperti itu. Kita cobakan. Misalnya ada barang masuk tanggal 1 bulan 1 tahun 2000. Ya, seperti ini. Sebanyak 10. Misalnya seperti itu. Nah, sudah berhasil ya ini kuantitinya. 10 dikali 1000 adalah 10.000. Nah, berikutnya ya ini adalah transaksinya. Nah, seharusnya quantity ini ya, quantity itu akan otomatis masuk ke sini seharusnya. Jadi nanti ini adalah rekapnya. Tapi ini belum ada ya. Jadi 10 ini seharusnya otomatis masuk ke sini. Nah, sekarang kita buatkan rumusnya supaya apa yang kita masukkan pada sheet barang masuk akan otomatis masuk ke sheet rekap barang. Oke, ini kita masukkan rumusnya di sini pada kolom quantity. Rumusnya kita menggunakan fungsi ya, fungsi if ya, menggunakan sum if. Oke, kita masuk saja rumusnya sama dengan sum if. Nah, ini sudah ada pilihannya ya. Sum if. Nah, ini ada range, ada kriteria, ada sum range ya. Yang pertama range. Jadi range ini kita ambilkan dari kolom kode barang yang ada pada barang masuk. Karena ini adalah kolom barang masuk ya. Jadi kita ambil range ini, ambilkan dari sini. Ini kode barang masuk. Kode barang masuk ini kita blok seperti ini sampai data yang terakhir ya yang kita siapkan. Nah, kemudian Anda bisa lihat di sini. Nah, ya. Kemudian kita masukkan titik koma. Ya. Lihat di sini. Pada titik koma ini selanjutnya adalah kriteria. Kriteria ini kita blok pada kode barang yang ada pada sheet rekap barang. Berarti kita masuk ke sini, sheet rekap barang. Ini kodenya ya. Kode barang ini kita blok juga seperti ini. Selesai. Kita titik koma lagi. Selanjutnya yaitu sum range. Untuk sum range ini
kita masukkan kuantitinya, yang kuantiti yang ada pada barang masuk. Nah ini ya, ini kuantiti ini. Kuantiti ini juga kita blok sampai bawah. Oke, selesai, tutup kurung, enter. Nah, otomatis masuk 10 ya. 10 ini adalah sama dengan 10 yang ini. Jadi misalnya 10 ini kita ganti menjadi 20, nah ini pada barang masuk ya. Kita ganti 20, otomatis pada rekap barangnya pun berubah menjadi 20. Ya, seperti itu. Jadi dia otomatis. Untuk total harga, tinggal kita buatkan saja rumusnya. Total harga itu kan adalah harga satuan dikali dengan kuantitinya ya. Nah, jadi 20.000. Ya, seperti itu untuk membuat rumus sum if. Jadi apapun yang Anda masukkan di sini akan terekap ke sini. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya ini sudah berhasil ya untuk menghubungkan antara sheet barang masuk dengan rekap barang. Berikutnya kita lanjutkan lagi dengan sheet barang keluar. Ini. Jadi sama seperti tadi ya, seperti pada barang masuk. Yang pertama adalah kita buatkan dulu rumus di sini, rumus menggunakan VLOOKUP. Jadi nanti supaya ketika kita masukkan kode barang, otomatis nama barang, satuan dan harga satuan otomatis tampil. Rumusnya seperti tadi kita masukkan di sini. Ya, sama seperti tadi rumusnya VLOOKUP. VLOOKUP yang untuk lookup value ya. Lookup value ini kita masukkan kunci pencariannya yaitu kode barang. Titik koma, berikutnya adalah table array. Table array ini adalah name range yang sudah kita buat di awal tadi yaitu rekap, ini rekap barang. Titik koma lagi. Kita lanjutkan lagi yaitu dengan ini call index 6 yaitu adalah nomor kolom indeks ya, sama seperti pada barang masuk tadi. Nama barang ini pada rekap barang itu berada pada kolom kedua. Jadi ini kita masukkan 2 titik koma lagi. Yang terakhir adalah range lookup. Jadi range lookup ini adalah tipe datanya ya, ada dua pilihan, true dengan false. Ini kita pilih false. Tutup kurung, enter. Ya, seperti itu. Untuk satuan dan satuan harga juga sama. Ini kita copy saja. Kita paste di sini. Kita ganti. Untuk satuan itu kan pada kolom ketiga ya. Jadi ini kita ganti 3. Kemudian di sini kita paste juga. Untuk harga satuan itu adalah kolom ke-4. Nah, ini sudah ya. Kita cobakan dulu. Misalnya kode A02 ya. Nah, sudah masuk. A02 itu amplop merpati kecil. Satuan box harganya 7.000. A2 amplop merpati kecil, satuan box harganya 7.000. Ya, sudah benar ya. Sudah sama seperti itu. Sama seperti ini tadi ya. Kita cobakan masukkan misalnya ada barang keluar tanggal 1 bulan 2 tahun 2000 misalnya. Ini perbesar dulu ya. Nah, untuk kuantitinya misalnya kita masukkan 10 ya. Harusnya untuk total harga ini adalah hasil perkalian antara satuan harga dengan kuantiti. Jadi kita masukkan rumusnya. Satuan harga dikali kuantiti. Ya, seperti itu ya. Itu jika kita sudah mengisi. Oke, kita kosongkan saja dulu. Sekarang kelanjutannya adalah data ini tadi, yang 10 ini tadi juga sama. Seharusnya masuk ke sini. Kuantiti barang keluar. Ya, tapi otomatis seperti tadi. Sama seperti tadi, kita masukkan juga rumus menggunakan sum if di kuantiti ini. Oke, ini rumus yang tadi ya pada barang masuk. Sekarang kita buat rumus di sini pada barang keluar. Oke, rumusnya adalah sama dengan sum if. Nah, seperti itu. Range ini kita masukkan kode barang yang ada pada barang keluar. Jadi kita buka barang keluar. Ini kode barangnya, kita blok sampai bawah ya. Kemudian
lanjutkan dengan titik koma ini. Selanjutnya adalah kriteria. Kriteria ini adalah kode barang yang ada pada rekap barang. Jadi kita buka rekap barang, ini kode barangnya, kita blok juga, titik koma lagi. Selanjutnya yang terakhir adalah sum range. Untuk sum range ini adalah quantity yang ada pada barang keluar. Kita buka lagi barang keluar, ini kuantitinya ya, kita blok juga. Selesai, kita tutup kurung, enter ya, masuk ya sini. Tapi karena di situ tadi kosong, makanya belum tahu untuk A1 itu berapa. Kita cobakan, misalnya tanggal untuk yang A1 saja ya, tanggal 1 tadi, tanggal 1 bulan 1 barang masuknya kita buat misalnya tanggal 1 bulan 2 tahun 2000 A01 ya. A01 ini ya, kita masukkan jumlahnya misalnya 2 saja, enter ya. Jadi kita mengeluarkan barang sebanyak 2. Tadi barang masuknya sebanyak 20, barang keluarnya sebanyak 2. Sekarang kita lihat pada rekapnya. Nah, ini pada barang masuk sebanyak 20, pada barang keluar sebanyak 2. Untuk total harga ini tinggal kita kalikan saja. Total harga itu adalah harga satuan dikali dengan kuantiti berapa barang keluarnya. Kita buatkan saja rumusnya, sama dengan harga satuan dikali kuantitinya berapa. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini sudah berhasil untuk menghubungkan antara sheet barang masuk dengan rekap dan sheet barang keluar dengan rekap. Jadi transaksinya kita lakukan di barang masuk dan barang keluar. Apa yang kita lakukan di sini akan terekap masuk ke sheet rekap barang. Oke, ini berarti sudah berhasil. Selanjutnya adalah stok akhir ya. Stok akhir ini didapatkan dari, kita buat sama dengan kuantiti stok awal ditambah dengan kuantiti barang masuk dikurang dengan kuantiti barang keluar. Nah, totalnya 28. Total harga sama saja ya, dari harga satuan dikali dengan kuantiti ya. Jadi kalau dinilai dengan rupiah senilai 28.000 stok kita itu. Tapi kalau dinilai dari jumlah barangnya ada 28 barang untuk kode barang A1. Ya, seperti itu. Oke, ini sudah berhasil ya. Jadi di sini sudah ada stok akhirnya. Nah, di stok akhir ini, kalau di sini kan nilainya 28, jadi masih banyak. Nah, kadangkala kita lupa bahwa stok kita tinggal sedikit, bahkan stok kita sudah habis, itu kita tidak sadar ya. Jadi, kita akan berikan peringatan bahwa stok tersebut sudah waktunya beli kembali atau memasukkan barang kembali dengan kita memberikan tanda warna pada kuantiti ini. Jadi, nanti akan kita buat warna peringatan. Jika kuantitinya mencapai 5 atau kurang dari 5, maka kuantiti ini akan berwarna merah, misalnya seperti itu. Jadi kita batasi saja jika nilai stoknya ini sudah bernilai 5 atau kurang dari 5. Ya, kita akan buat ini menjadi berwarna merah. Ya, caranya adalah pertama kita blok kuantiti ini ya, dari yang atas sampai yang bawah. Berikutnya Anda pilih conditional formatting ini ya. Di sini banyak pilihan. Kemudian kita pilih new rule. Yang berikutnya kita pilih pada format only cell ya, yang ini ya. Yang kedua ini. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan range nilainya. Tadi kan kita sudah rencanakan akan buat range nilainya dari angka 1 hingga angka 5 ya. Jadi nanti kalau stok barang kita tersisa 1, 2, 3, 4, dan 5, maka akan berwarna ya. Nah, warnanya kita pilih di sini. Klik format ini untuk memilih warna. Kita kasih warna merah saja. Oke. Oke. Ya, seperti itu. Jadi, kita cobakan misalnya ya. Ini kan stoknya ada 28 nih. Misalnya barang keluarnya ini kita ganti aja 25.
Oke, jadi sisanya adalah 5. Nah, 5 itu kan masuk dalam range yang kita buat peringatan tadi. Jadi dia peringatannya muncul jika kuantiti ini bernilai angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau dia bersisa 6 ke atas, dia tidak akan muncul warna merah seperti ini. Oke, itu ya. Itu caranya untuk membuat peringatan dengan tanda warna. Nah, berikutnya, ini kan baru satu baris ini saja. Sama juga ya, ini barang masuk ini juga hanya satu baris ini yang kita sudah buatkan rumus. Barang keluar juga sudah satu baris ini kita buat rumus. Nah, bagaimana jika kita mengisi pada baris-baris berikutnya? Ini kan belum ada rumusnya. Untuk baris-baris berikutnya Anda tinggal copy saja ya, ini. Kita copy saja seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Ini juga sama. Oke, seperti itu ya. Jadi bisa kita masukkan di sini A03. Nah, ini juga sudah berhasil kan? Kita coba satu aja itu ya. Berikutnya barang masuk juga sama. Kita drag saja ke bawah. Ini juga sama rumusnya ya. Nah, oke, ini sudah kita drag ya. Nah, kalau Anda perhatikan ini ada tanda pagar N garis miring A ya, seperti itu ya. Ini. Nah, ini dan ini juga pada data barang keluarnya muncul seperti ini karena kode barangnya belum kita isi. Kalau kode barangnya sudah kita isi, misalnya ini A03, nah maka dia akan muncul. Jadi rumus tadi baru akan jalan jika kode barangnya sudah diisi. Ketika kode barangnya belum diisi, dia tampilnya seperti ini ya. Nah, ini tampilan seperti ini bisa kita hilangkan karena ini mengganggu pemandangan ya. Jadi kesannya seperti error gitu. Jadi ini bisa kita hilangkan. Nah, bagaimana cara menghilangkan ini? Nanti bisa Anda cek pada video saya yang berikutnya, akan dibuat pembahasan di video yang berbeda. Jadi ditunggu saja. Oke, ini sudah berhasil. Ini juga sama ya, ketika kita inputkan A04, nah baru muncul dan NA-nya baru hilang. Seperti itu. Jadi ini nanti akan ada pembahasan berbeda pada video berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang ke rekap barang. Nah, di rekap barang ini juga sama. Drag yang ini. Nah, tapi ini masalahnya, misalnya ini kita drag. Misalnya tadi kan ada rumus ya, sum if. Kita drag ke bawah seperti ini misalnya. Nah, kalau yang seperti pada barang masuk dan barang keluar, tadi kan tinggal drag ya. Tapi ini masalahnya adalah seharusnya rumusnya itu kan adalah sum if pada B4 hingga B14. Sedangkan kalau kita tinggal drag saja, ini rumusnya berubah menjadi B5, B15. Bawahnya lagi B6, B16. Bawahnya lagi B7, B17. Jadi intinya rumusnya menjadi berubah. Nah, seharusnya rumusnya itu tidak berubah, sel yang disorot. Supaya tidak berubah, maka ini yang kita lakukan. Caranya adalah ini, pada rumus ini kita berikan fungsi dolar ya. Jadi quantity ini, angka 20 ini kan terletak pada sel ini ya, ini baris kelima dan kolom G, atau namanya adalah G5. Ini namanya G5. Nah, ini kita berikan pemisah antara 5 dengan G-nya ini. Atau kalau di sini rumusnya kan B4. Jadi antara huruf B dengan angka 4, ini huruf B ini adalah kolomnya ya, B ini adalah kolomnya, 4 adalah barisnya. Ini kita berikan pemisah yaitu dolar. Caranya adalah Anda letakkan saja kursor di antara B dengan 4 ini. Jadi di antara angka dan huruf dari sebuah sel, kemudian Anda tekan tombol F4. Nah, seperti itu. Jadi semuanya dilakukan ini B14. Jadi antara B dengan 14 juga Anda berikan dolar. Ini A5 ya, ini sel A5, A dengan 5-nya kita berikan dolar, A dengan 14-nya di tengah-tengahnya kita berikan dolar juga. Ini juga antara F dengan 4 kita letakkan kursor, tekan F4. Antara F dengan 14 kita letakkan kursor juga, tekan F4. Oke. Sekarang tinggal kita drag. Apakah dia masih berbeda? Oke.
Ini rumusnya adalah B4, B14 gitu ya, tapi ada dolarnya. Sekarang kita lihat di sini. Ya, ini udah sama ya. Ini B4, B14 pakai dolar, sama dengan ini. Jadi rumusnya, walaupun sudah di drag, hasil rumusnya adalah sama persis. Jadi seperti itu. Nah, ini juga berlaku pada quantity yang ini. Jadi rumusnya juga sama. Ini kita berikan dolar juga. Ini ya. Antara huruf B dengan angka 4 kita tekan F4. Nah, ini juga kita letakkan kursor antara B dengan 14, tekan F4. Nah, seperti itu seterusnya. F14-nya juga seperti itu. Nah, tinggal kita drag. Ya, kalau ini rumusnya kan memang tidak bermasalah karena dia perkalian antara sel-sel yang ada di sheet yang sama ya. Jadi kita langsung drag saja. Ini juga langsung kita drag saja. Ini juga langsung di drag saja. Oke, ini juga di drag ya. Oke, selesai seperti itu, kita cobakan. Tambahi ya. Oke, misalnya ini kita isi tanggal 1 bulan 2 tahun 2000. Misalnya kita masukkan kode A04. Nah, kan otomatis ya. Seperti ini. Kita masukkan kan kuantitinya misalnya 10. Oke. Barang masuk berhasil. Ya, oke, ini ya 04. Sekarang kita keluarkan pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2000. A4. Kita keluarkan 2. Oke, ini juga masuk ke sini. Ini tadi kita barang masuk 10, kemudian barang keluar 2, sisanya ada stok akhirnya 23. 23 itu didapatkan dari ini ya, ada stok awal. Stok awalnya 15 ditambah dengan 10 35 dikurang dengan 2. 15 tambah 10 25 maksudnya ya. Dikurang dengan 2 totalnya 23. Ya, seperti itu sudah berhasil ya. Jadi itu caranya untuk membuat perhitungan menggunakan Excel ya, yang banyak digunakan untuk pada bagian gudang ini biasanya ya. Oke, seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.